Halo teman-teman, saya Alfia Muna Ardiani, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Dan di samping saya ini sudah ada salah satu mahasiswa UIN Raden Mas Said, Surakarta juga. Dan beliau menjadi Duta Genre Sukoharjo tahun 2020. Halo Kak Vela. Halo Kak Alfi dan semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mungkin banyak nih dari teman-teman yang belum tahu siapa sih Kak Vela ini, boleh perkenalan? Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Vela Vidya Frafisda. Susah ya namanya? Iya, yang bilangnya susah Kak. Itu bahasa Rusia teman-teman, artinya sahabat yang memiliki semangat menggelora. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris UIN Raden Mas Said Surakarta, sekarang menempuh semester akhir ya, tinggal skripsi, mohon doanya teman-teman. Ya, semoga lancar ya Kak. Amin. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, Kak Vela ini pernah menjadi Duta Genre Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu Duta Genre, Kak? Oke, Duta Generasi Berencana ya teman-teman. Ini asing banget ya di telinga kita ya. Kirain kan Duta Genre itu kayak musik, Iya. kayak film apa-apa gitu. Kayak musik pop, jazz, dangdut. Iya, benar. Terus kalau film horor, romantis kayak gitu ya teman-teman. Bukan itu ya. Genre itu singkatan dari Generasi Berencana, yaitu kita tuh anak mudanya BKKBN. Ya, Badan Keluarga Berencana Nasional. Kenapa ada Duta Generasi Berencana? Ini tuh untuk membantu BKKBN teman-teman. Untuk apa? Untuk menyebarkan virus-virus genre. Apa aja virus-virus genre itu banyak banget ya, tapi Vela persingkat. Nanti kami akan memberi sosialisasi nih tentang pendewasaan usia perkawinan, atau bagaimana ya kita sebagai remaja mempersiapkan hidup menuju pernikahan. Nah, itu nanti salah satu tugas dari Generasi Berencana. Oke. Mungkin Kak Vela ini kan pernah menjadi dutanya. Nah, alasan bisa tertarik mengikuti Duta Genre itu apa? Alasan Bisa ikut gitu. bisa ikut Duta Genre ya. Simple sih teman-teman sebenarnya. Pingin memperbanyak relasi dan achievement sih yang jelas. Oh, dari Duta Genre itu satu kabupaten atau satu provinsi ya kayak gitu? Ya? Iya. Jadi kalau di Duta Genre teman-teman itu tuh lewat kabupaten dulu atau kota masing-masing. Nanti yang jadi juara maju ke tingkat Jawa Tengah atau provinsi. Kayak gitu. Kebetulan alhamdulillah ya kemarin Kabupaten Sukoharjo udah beberapa tahun ini masuk ke provinsi semua. Sampai 10 besar alhamdulillah. Nah, itu kan tahun 2020. Ya, tahun 2021-nya enggak lagi atau Ada lagi. Itu setiap tahun ada beda orang. harus beda orang? Regenerasi lagi. Karena usianya kan terbatas ya untuk Duta Generasi Berencana. Oh, kayak Mas Mbak gitu ya? Iya. Kayak Mas Mbak wisata atau yang lainnya. Oke, mungkin dari kan pernah menjadi Duta Genre itu juga. Pengalaman apa aja yang udah didapat dari Mbak Vela ini? Yang Duta Genrenya ya, banyak banget Alfi dan teman-teman. Ya, salah satunya karena saya mahasiswa ya. Kalau ada tugas sosialisasi nih, banyak banget objeknya atau banyak banget pesertanya dan itu macam-macam. Ada yang anak-anak, ibu-ibu PKK atau calon pengantin, bapak DPR dan segala macam. Ya, itu pengalaman yang unik sih, di mana terjun langsung ke masyarakat ya, menjelaskan tentang generasi berencana itu apa, PUP atau pendewasaan usia perkawinan, 8 fungsi keluarga. Terus kita juga mensosialisasikan narkoba, napsa di sekolah-sekolah. Kurang lebih seperti itu ya. Asik kalau di Duta Genre itu, Alfi. Oke, mungkin kalau saya bisa nggak sih Mbak ikut kayak gitu? Bisa banget teman-teman sekalian promosi Duta Genre, nggak apa-apa ya. Teman-teman dimanapun kalian berada, kalian boleh dan bisa banget daftar sebelum usia kalian 22 tahun ya. 22 atau 23 kurang lebih ya, dan itu tergantung dari kabupaten masing-masing. Mendaftarnya silakan kalian bisa cari informasi nih Duta Genre baik di Instagram, website atau teman sekitar tentang generasi berencana di kabupaten atau kota kalian masing-masing. Gitu. Oke, jadi batasan umurnya itu 22 tahun, sekitaran itu ya Kak ya? Di Kabupaten Sukoharjo 22 tahun. Oke, setiap kabupaten itu beda-beda ya? Menurut saya sih ada regulasi yang berbeda-beda. Gitu. Oke, baik. Itu tadi penjelasan Kak Vela mengenai Duta Genre yang
mungkin bagi teman-teman yang asing mengenai duta genre itu. Tapi masih ada satu lagi nih yang aku tertarik banget sama Kak Vela ini. Jadi Kak Vela ini merupakan seorang pengusaha muda yang notabene kan Kak Vela ini masih mahasiswa. Jadi bisnis apa yang sudah dinaungin Kak Vela ini? Waduh, kalau disebut young entrepreneur kayaknya enggak sih teman-teman, soalnya kan masih merintis ya, belum sesukses yang dibayangkan orang gitu. Sebenarnya mulai usaha itu udah lama, sejak aku SMK gitu. Karena sekolahnya di multimedia ya, jadi asik untuk mendalami desain. Teman-teman nggak asing ya sama Corel. Nah kayak gitu, hobi banget itu Alfi dan teman-teman untuk desain. Jadi kayak apa ya, nggak jenuh gitu loh kalau aku desain. Terus dari situ menangkap peluang usaha. Nah dari SMK 2015 kurang lebih ya, itu belajar mendesain dan bagaimana ya ikut kelas-kelas desain secara gratis. Nah aku ikutin tuh baik pelatihan-pelatihan, terus termotivasi dari situ. Bagaimana ya cara aku seorang pelajar saat itu bisa punya penghasilan sendiri tanpa minta orang tua terus ya. Ya dari desain, terus banyak yang pesan-pesan sampai akhirnya kuliah. Ada suatu ketika di 2019 insya Allah itu ada teman mahasiswa yang pesan desain kaos. Oh, kaos Dan PDH. Oh, PDH. Iya, biasanya kalau mahasiswa organisasi kan biasanya pesen PDH gitu. Buat PDH gitu kan. Terus pesen kala itu, oke, aku proses kan. Terus nyelotok kayak gini pemesan pertama. Mbak, kenapa sih cuman buat desain? Kenapa nggak sekalian produknya? Itu di 2019. Terus mikir nih, iya ya, apa ya? Kan harus riset dulu ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu namanya bukan Clemera Production, nama aku sendiri, Vidya Production. Iya, tapi karena merasa selfish banget ya pakai nama sendiri. Gak apa sih sebenarnya. Oh, gak apa. Tapi waduh nanti saya terkenal. Enggak. Udah terkenal ini. Enggak. Jadi pakai nama Clemera Production kayak gitu. Nah, lambat laun setelah riset tadi, selama kuliah semester awal tuh ya riset ya, apa yang dibutuhkan mahasiswa. Dan pingin banget bikin produk tuh dari mahasiswa untuk mahasiswa. Secara edukatifnya juga dari mahasiswa gitu. Kayak yang apa yang dibutuhin mahasiswa gitu ya. Bener banget. Kalau makanan F&B udah banyak ya. Sekarang menjamur banget sih. Menjamur di mana-mana bahkan ya. Dekat kampus pun juga banyak, Kak. Di dekat kampus kita UIN. Terus mikir nih apa ya? Oh, ternyata nemu produk pakaian atau fashion, PDH, kaos segala macam kayak gitu. Yaitu perjalanannya panjang banget sampai bertahun-tahun ya, karena aku kan dari mahasiswa keguruan ya, bukan manajemen bisnis atau pemasaran ataupun akuntansi dan segala macam. Jadi belajar juga teman-teman sekala itu, ikut seminar, terus mulai termotivasi untuk mengembangkan bisnis ini dan muncullah 2020 awal atau 19 akhir namanya Clemera Production, yang mana Clemera ini artinya perempuan yang berwawasan luas, cantik, smart, seperti itu. Nah, untuk Clemera ini anggotanya atau pekerjanya, timnya gitu, cewek semua atau ada cowoknya gitu? Ini unik banget teman-teman. Clemera Production karena namanya kan Clemera ya, perempuan berwawasan luas segala macam. Kami punya dedikasi nih untuk apa? Untuk memberdayakan ibu-ibu sekitar, memberdayakan kaum perempuan, dan alhamdulillah sampai detik ini misal aku bisa persentase ya 80%. Itu tim Clemera perempuan, yaitu ibu-ibu sekitar kami, dan reseller kami yang tersebar alhamdulillah sudah ada di seluruh Indonesia juga rata-rata perempuan kayak gitu. Jadi support ya, support woman gitu deh. Yep, exactly, support woman. Iya, mungkin kan sibuk kuliah nih Kakak. Dengan adanya bisnis ini, gimana sih caranya bagi waktu antara kuliah sama berbisnis gitu? Susah, capek itu juga. Pasti kayak burn out, stres, kayak pernah suatu ketika tuh pengen nangis sendiri gitu loh. Karena kenapa ya teman-temanku bisa kesana kemari, kita nyebutnya healing ya, bisa healing kesana kemari, but I'm all in front of my laptop, aku ngerjain semua beban itu tadi, ya nggak beban ya, itu anugerah ya dari Tuhan, dititipkan usaha ini. Poin dimana pernah capek tuh ketika semester 6 ke 7 insya Allah tuh
Iya. IPK-nya turun tuh 0, sekian. Ya. Iya bener banget, itu mulai kayak kenapa ya, apa ya salahku. Nah itu mulai nih nyari kayak formula untuk membagi waktu antara kuliah sama usaha. Sampai detik ini sih ada trik sih kalau aku, Senin sampai Jumat itu benar-benar fokus untuk kuliah gitu, ngerjain tugas, kita berorganisasi juga. Terus Sabtu sama Minggu benar-benar fokus untuk usaha. Tapi tidak menutup kemungkinan Senin sampai Jumat di hari malamnya itu juga nyicil. Cuman trik kalau aku sih bisa dapat tugas dari dosen ya, kerjain lebih awal kayak gitu. Sama kelompok pun ayo segera dikerjain, nanti biar mau presentasi atau mau apa ya, prepare esai lebih awal tuh lebih cepat dan enak gitu, nggak beban. Kayak gitu sih solusinya. Sekarang kan banyak nih yang kuliah sambil kerja, mungkin ada pesan-pesan untuk mereka teman-teman yang di luar sana juga. Oke. Jadi pesan untuk teman-teman yang sekarang menjadi studentpreneur ya, kita nyebutnya bahasa gaulnya nih. Itu sebutan nih untuk kita mahasiswa yang berwirausaha atau studentpreneur, bahasa kerennya. Bangga banget sih kenal teman-teman yang sekarang sedang dan sudah ya merintis usaha. Semoga teman-teman bisa istiqomah ya. Jangan lupa pendidikan nomor 1. Apapun yang teman-teman lakukan, jangan sampai itu melupakan pendidikan kita. Terus tetap semangat. Karena apa? Karena pemuda pengusaha atau kita sebutnya wirausaha merdeka ya sekarang. Kita itu adalah UMKM yang menjadi tulang punggung negara. Jadi kita harus semangat. Semangat teman-teman studentpreneur di Indonesia. Aku selalu mengquote learn to live, live to learn, yang artinya belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Luar biasa. Terima kasih Kak Vela sudah meluangkan waktunya, juga memberikan kita tempat untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman yang melihat ini, menonton kita bisa dapat insight atau masukan-masukan dari obrolan yang telah kita bincangkan ini. Mungkin udah itu aja sih Kak. Terima kasih untuk ilmunya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Alfi dan teman-teman. Udah.